Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya merenung-renung dan bertanya-tanya tentang apa yang perlu saya bicarakan mengenai pola asuh karena beberapa alasan. Pertama, saya memang jarang bahas ini disebabkan sebenarnya bukan ini yang paling penting kalau kita ingin menyiapkan anak-anak mencapai tangga keberhasilan. Akan tetapi saya kemudian berpikir bahwa ketika isu tentang pola asuh banyak sekali dibicarakan, maka saya perlu mengambil bagian untuk menerima permintaan dari panitia membahas tentang pola asuh. Nah, yang kedua, lalu saya berpikir apa yang perlu saya bahas, mengingat beda buku, beda jumlahnya. Ada yang menyebut ada 8 pola asuh, ada yang menyebut 6 pola asuh. Maka saya akhirnya memutuskan untuk menengok mendasarkan pada buku yang ditulis oleh Jim Duggar, judulnya Parenting. Yang ini bukunya tidak terlalu tebal, diterbitkan oleh National Seminars Publications, dan ini disiapkan khusus untuk Career Press tahun 1991. Ada 6 pola asuh. Dan ini menarik sekali bahwa tiap-tiap pola asuh itu memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Saya fokusnya bukan ke sana ya, tetapi saya mengambil ini karena tengah-tengah lah. Ada yang 8, ada yang 3, ada yang 4, sehingga ketika Anda secara mudah mengklaim bahwa pola asuh yang terbaik adalah pola asuh demokratis, itu dari mana? Biasanya ketika kita dihadapkan pada 3 pilihan, yang 1 dan 3 itu jelek, permisif dan otoriter, sehingga kita nggak punya pilihan lain. Nah, Jim Duggar menunjukkan serangkaian data yang menarik, tetapi ini versi disederhanakan ya. Pertama adalah apa yang disebut sebagai keluarga diktator. Jangan bayangkan diktator di berbagai negara ya. Ini keluarga dengan model diktator. Oh ya, sebelum itu saya ingin memberikan ada istilah parenting style, sering diterjemahkan sebagai gaya pengasuhan. Ada istilah parenting pattern yang disebut sebagai, atau kalau diterjemahkan secara langsung sebagai pola asuh. Ini merujuk pada hal yang sama. Nah, ini istilah yang paling banyak digunakan. Ada kalanya sebagian ahli menggunakan istilah yang berbeda, tetapi istilah yang paling umum ialah parenting pattern atau parenting style, gaya pengasuhan atau pola pengasuhan. Sebagaimana nanti kedaulatan pendidikan juga ada yang lebih merujuk pada school sovereignty, ada yang merujuk pada gurunya, teacher sovereignty. Nah, bagaimana keluarga yang diktator itu? Keluarga diktator itu orang tua, khususnya ayah sebagai bos, sebagai penentu. Kalau harus begini, harus begini. Aturannya sangat jelas, kalau melanggar harus siap-siap mendapatkan hukuman. Tetapi saya belum merangkapi dulu ya. Dan tidak ada yang bisa membantah. Jadi ini aturannya begini, jam 6 harus dari rumah, atau jam 9 anak yang sudah SMA pun harus sudah dari rumah, kalau tidak nanti ada sanksinya dan lain-lain. Sangat jelas, sangat jelas.
Apakah orang tua semacam ini bisa melahirkan generasi yang sukses? Sangat bisa. Sangat bisa. Kita sekali lagi. Dia menetapkan standar yang tidak bisa dinego, tidak bisa diganggu gugat oleh anak-anaknya. Bahkan ada kalanya istrinya pun nggak bisa mengganggu gugat. Pokoknya begini, aturnya begini. Dan hukuman-hukuman sudah disiapkan. Nah, tidak jarang menggunakan hukuman fisik. Kenapa kalau tidak jarang? Karena ada kalanya ada yang menggunakan hukuman emosional atau hukuman mental. Nah, kalau hukuman emosional, hukuman mental berarti anak itu tidak dihukum secara fisik, tetapi anak-anak mendapatkan sanksi-sanksi yang lainnya, sehingga pada hakikatnya tetaplah merupakan hukuman. Nah, apakah anak-anak ini bisa berhasil? Bisa. Nah, apa kelebihan dari pola asuh ini? Setiap orang di dalam keluarga tahu tempatnya di mana. Everyone in the family knows his place. Ibu harus ngapain, anak bungsu harus ngapain, anak tengah harus ngapain, anak sulung harus ngapain, tugasnya harus jelas. Ya. Rules are clearly understood. Aturan itu dipahami dengan sangat jelas. Sehingga ini membentuk tradisi keluarga yang sangat kuat. For the child who responds well to structure and sees the world in black and white, ini kata pengarangnya ya. Untuk anak-anak yang menanggapi dengan baik terhadap struktur dan melihat dunia sebagai hitam dan putih, gaya pengasuhan semacam ini akan bekerja dengan sangat baik dan memudahkan mereka untuk mencapai keberhasilan. Apa syaratnya? Pertama, konsisten. Jadi aturan itu memang dari awal sudah harus jelas. Dan orang tuanya konsisten. Bukan keras semaunya. Kalau keras semaunya ini bukan diktator ya, melainkan memang orang yang seenaknya sendiri. Nah, konsisten. Yang kedua, konsekuen. Contoh, anak dikenai hukuman. Hukumannya misalnya tidak dipukul, tidak. Tetapi anak yang dikenai hukuman masuk ke dalam ruangan, nggak boleh keluar ruangan, duduk manis di situ selama 1 jam, dan baru 15 menit, pokoknya kalau belum waktunya nggak boleh keluar. Baru 15 menit ternyata hujan deras, jemuran banyak. Nah, kira-kira konsekuen nggak bapaknya, orang tuanya? Kalau konsekuen, nggak apa-apa baju basah, nggak apa-apa. Tetapi juga tidak menghancurkan mental anak. Ketika anaknya mau nolong, nggak apa-apa nak, kamu di situ, kamu masih waktunya di situ, ya, nggak usah. Pakaian basah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi besok aku pakai baju itu, nanti setelah waktumu selesai. Ya, sehingga kalau sudah waktunya selesai, mungkin dibilas lagi, diperas lagi, dan itu adalah resiko ketika anak melakukan pelanggaran. Tetapi berarti kan yang lainnya juga basah kan? Nah, ini konsekuen, konsisten, konsekuen, dan kemudian yang ketiga adil. Artinya aturan itu dipahami oleh semua orang dan berlaku sama, sehingga tidak menyebabkan ada anak yang senantiasa menderita. Contoh, ketika ada anak kecil yang nangis, ya aturan ditegakkan, bukan tiba-tiba kakaknya dihukum. Nah, di masyarakat kita sering terjadi ketika ada anak nangis, ada kakaknya nggak salah apa-apa langsung dihukum. Nah, itu bukan pola asuh diktator. Sehingga gagalnya bukan karena keras, melainkan karena tidak ada aturan yang jelas, tidak konsisten, tidak konsekuen, gitu ya. Nah, dan dengan demikian juga tidak adil kan? Kakaknya belum tentu ngapa-ngapain, belum tentu salah, dia kena hukuman hanya gara-gara dia kakak. Persis dengan lalu lintas kita kan? Ada motor ngelawan mobil, yang salah motornya. Kalau dibawa ke kantor polisi yang salah siapa? Tetap mobilnya. Nah, ini pola-pola yang membentuk masyarakat kita menjadi tidak sehat. Kerugiannya apa? Hubungan anak dengan orang tua cenderung kurang hangat. Oh iya, satu lagi poin penting.
Apa yang diperlukan kalau Anda, saya tidak menyarankan ya, kalau Anda kira-kira kayaknya saya ini gaya-gaya diktator nih, ya. Kalau Anda ingin berhasil, harus sejalan antara bapak dan ibu. Ibunya mungkin tidak keras, tetapi ibunya tidak menjadi faktor yang melemahkan, tidak menjadi pihak yang melemahkan nilai, losing values, dan tidak mengajari anak untuk meliciki aturan, gitu ya. Bahwa ketika anak nangis, sini nak, ada bunda, oke, tetapi posisinya tidak sebagai sebagai musuh dalam selimut, tidak menikam dalam lipatan, gitu ya, tidak menggurui dalam lipatan, mendukung walaupun emaknya itu tidak keras, walaupun emaknya mengambil posisi yang sangat berbeda, yang sangat berseberangan dengan bapaknya, dan itu bisa bagus, bisa sangat bagus. Nah, kemudian yang kedua adalah pola asuh yang disebut sebagai benevolent dictator. Benevolent dictator berarti apa? Diktator yang penyayang sekali. Anda mungkin pernah mendengar cerita dan mungkin bikin geleng-geleng bagaimana orang-orang itu menceritakan kerasnya bapaknya, tapi mereka ini sangat hormat, sangat sayang pada bapaknya. Atau bahkan bukan cuma bapaknya, emaknya pun juga demikian, keras sekali. Keras sekali. Berangkat ke sekolah lupa bawa bekal, bilang sama emaknya, apa yang terjadi? Gak dikirimnya itu bekal. Kenapa? Tidak masalah, kalau nak makan saya tidak mati. Nah, untuk apa? Agar mereka belajar tidak serampangan, agar mereka belajar tidak sembrono, agar mereka belajar bertanggung jawab, apalagi kalau sudah diingatkan. Akan tetapi orang tua yang disebut sebagai benevolent dictator ini, diktator yang penyayang ini, menunjukkan menunjukkan perhatian, memberikan luapan perasaan, mau mendengarkan, gitu ya. Antusias sekali ketika anaknya bercerita. Hanya saja begitu anaknya melakukan sesuatu yang melanggar prinsip atau melakukan keteledoran, nah di situ baru menyeringai, singanya muncul, ya. Nah, jadi dalam hal ini sama prinsipnya. Kalau bapak dan ibu, suami istri ini masih saling support, walaupun anak merasakannya berbeda, tetapi tidak saling melemahkan. Bapakmu itu, nah, nggak saling melemahkan, melainkan bapakmu begitu, nak karena begini. Ibunya memberikan kasih sayang, apalagi kalau ini benevolent ya. Kalau tadi kan memang diktator murni, ini benevolent diktator. Bapaknya itu kalau sudah masalah berkorban untuk anak, hujan-hujan pun bapaknya berangkat. Kalau perlu dia lepaskan jaketnya sehingga anak merasakan bahwa betapa sayangnya bapaknya kepada dia. Anak merasakan betul perhatian, kehangatan, kasih sayang bapaknya. Tapi sekali melanggar aturan, apalagi kalau sudah menyangkut nilai-nilai prinsip, maka bapaknya berubah menjadi macan. Nah, di sini emaknya, kalau misalnya stylenya berbeda maupun stylenya sama, bisa menjadi pihak yang mempertegas. Kamu tahu, kamu ingat kan bagaimana sayangnya bapakmu? Bapakmu marah nggak kalau kamu tidak melakukan kesalahan? Nah, dan lain-lainnya ya. Nah, prinsipnya sama. Apakah bisa berhasil? Bahkan orang-orang yang sangat sukses itu banyak dari keluarga benevolent diktator. Di Inggris ada sekolah namanya Michaela. Michaela ini terkenal sebagai sekolah yang disiplinnya sangat keras, ekstra ketat. Saya baru sedang menunggu bukunya ini, ditulis oleh mantan kepala sekolahnya. Saya lupa nama, Barbasing, pokoknya ada nama-nama India gitu ya. Itu luar biasa itu. Keras, tapi bukan kasar. Bedakan keras dengan kasar. Keras itu lawannya lembek, bukan lembut. Lawannya lembut itu adalah kasar. Ada orang ngomongnya tidak lantang. Misalnya dulu ketika saya kos,
Ada salah tempat kos saya itu, nah bapak kosnya itu suatu hari karena mungkin lagi sewot, asik mendengarkan radio, diganggu oleh cucunya nangis terus, lalu bapak kos saya mengatakan dengan nada yang tempo yang lambat, suara pelan, ayo wis ben modiar ya wis. Ini pelan, tenang, kalem dan sadis. Nah, ini namanya kasar. Jadi keras itu nggak masalah, nggak masalah. Ini dalam posisi saya menerangkan mengenai diktator dan benevolent diktator. Benevolent diktator cenderung banyak melahirkan anak-anak yang sangat sukses. Syaratnya adalah pertama sama seperti tadi, yakni konsisten. Sehingga dengan demikian kita perlu jelas memiliki aturan itu. Apa yang boleh, apa yang penting, apa yang tidak, kenapa ini dibelikan, kenapa tidak. Sehingga anak-anak itu tidak saling iri, tidak saling dengki dengan saudara-saudaranya. Dan juga tidak merasa diperlakukan sewenang-wenang, semena-mena oleh orang tuanya. Kedua sama, konsekuen. Ketiga sama, adil. Jadi yang mempersamakan itu di antara pola-pola asuh itu adalah konsisten, konsekuen, adil. Selain ada aspek-aspek lain yang tidak saya bahas. Sempat saya singgung di FB maupun di IG bagi anggota Jam'iyah Al-Facebookiyah bisa ngecek ya mengenai apa yang lebih esensial daripada pola asuh. Pola asuh itu hanya kerangka kerja, bukan itu yang paling mendasar. Karenanya kita dapat memahami kenapa ada keluarga yang pola asuhnya sangat keras dan anak-anaknya sangat hormat kepada orang tuanya. Selain konsisten, konsekuen, adil tadi, anak itu akan merasa lebih hormat lagi kalau melihat bagaimana orang tuanya. Ini kan benevolent, ini penyayang. Rela berkorban, rela menderita, memperjuangkan dirinya, melakukan sesuatu untuk dirinya. Sehingga karena itu orang tua itu jangan menutupi ketika melakukan sesuatu yang berat untuk anaknya. Cuma jangan mengedepankan keluh kesahnya. Karenanya jangan mudah termakan oleh common sense psikologi. Psikologi yang ilmiah. Apa common sense itu? Laki-laki tak bercerita. Kalau laki-laki tak bercerita mungkin dia lagi depresi itu. Coba bagaimana Aisyah radhiallahu anha tahu runutan turunnya ayat Al-Quranul Karim, keadaannya saat itu. Sementara Aisyah radhiallahu anha saat ayat itu turun, saat wahyu pertama turun, Aisyah radhiallahu anha sudah lahir belum? Siapa yang bercerita? Kalau bukan suaminya laki-laki bukan? Laki-laki. Contoh lagi dalam surat Yusuf bercerita kepada bapaknya. Yusuf laki-laki bukan? Laki-laki. Bapaknya laki-laki bukan? Laki-laki. Jadi laki-laki yang waras, laki-laki yang beriman bercerita. Ya enggak? Coba suatu ketika Jabir bin Abdullah radhiallahu an menikah. Ditanya oleh Rasulullah Muhammad SAW dengan gadis atau janda. Dengan janda ya Rasulullah, maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya, kenapa tidak dengan yang gadis saja? Tula'ibuha wa tula'ibuk. Kalau kita paham makna tula'ibuha wa tula'ibuk, maka maknanya mencakup saling bercanda. Memangnya kalau bercanda nggak pakai berbicara? Saling bercerita, ngobrol, hiwar. Ngobrol nggak pakai berbicara, nggak pakai bercerita. Ya kan? Banyak sekali laki-laki tidak bercerita. Itu laki-laki lagi sakit gigi. Itu pun masih bisa bercerita sebenarnya kalau masih mau kan. Aku lagi sakit gigi, masih bercerita dia. Jadi kalau laki-laki tak bercerita bukan karena dia laki-laki, melainkan karena ada masalah-masalah psikis pada dirinya. Gitu ya. Sekali lagi. Nah, orang tua bisa menceritakan seperti itu, memberikan tanggapan, mendengarkan dengan antusias. Apa kelebihan dari pola asuh benevolent diktator? Pertama, anak
ini saya menjiplak dari buku Parenting dari Jim Duggar. Maksudnya saya memang agar lebih presisi itu ya, karena saya memang seperti saya tulis dalam 2 status saya di IG maupun FB, perhatian saya bukan ke sana, karena dari berbagai literatur mengenai pola asuh bukan itu yang terpenting. Nah, children and spouse are given a chance to express their feelings without fear or reprisal. Jadi anak-anak dan pasangan itu mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan, ekspresikan perasaannya tanpa perlu merasa takut, tanpa perlu merasa nggak enak, tanpa perlu merasa tertekan, tanpa perlu merasa nggak nyaman gitu ya, nggak nyaman. Kenapa? Karena bapaknya ini penyayang. Satu saja yang perlu diketahui anaknya. Jangan sampai melanggar batas-batas paling fundamental. Batas fundamental itu apa? Macam-macam. Saya mendengarkan kisah-kisah ada orang yang Masya Allah sekitar 15 tahun yang lalu dia mendepositokan uangnya untuk itu uang khusus untuk sumbangan keagamaan itu 150 atau 200 miliar saat itu. Nah itu 15 tahun yang lalu. Kalau cerita mengenai bapaknya sangat penyayang, sangat sabar dalam urusan-urusan yang lain. Hujan-hujan pun kalau memang itu kepentingan untuk sekolahnya anak ditempuh walaupun badannya kurang sehat. Jadi anak-anaknya punya kesan yang sangat mendalam. Tapi begitu satu, sholatnya diabaikan, 2, anak bohong, habis. Marah besar orang tuanya. Marah besar. Tetapi inilah yang membuat anak-anak itu terkesan dan antar saudara itu cenderung saling dekat, hubungannya kompak. Ini kelebihan yang lain, ya. Jadi hubungan antar saudara itu cenderung sangat erat, sangat solider. Hari ini kita menjumpai betapa banyak keluarga-keluarga itu hubungan antara anak dengan orang tua renggang, hubungan antara anak dengan saudara juga renggang. Tidak kokoh, tidak kuat, dan justru cenderung saling menyalahkan, bahkan rebutan harta saat orang tuanya masih hidup maupun ketika orang tuanya sudah mati. Ya enggak? Nah, kemudian sama seperti diktator tadi, ini diktator penyayang ya. Semua tahu tempatnya di mana di dalam keluarga itu. Kalau bapaknya datang apa yang harus dilakukan, kalau emaknya bangun apa yang harus dilakukan, ya. Nah, anak-anak semacam itu cenderung lebih menyenangkan buat masyarakat, lebih sedikit menimbulkan masalah buat masyarakat, sehingga masyarakat juga akan cenderung mendorong keluarga yang menggunakan pola asuh semacam itu, ya. Nah, jadi ada ungkapan menarik di sini. Since the dictator is benevolent and is looking out for the best interest of the family, kan selalu mencari apa yang paling baik untuk keluarga, dipikirkan betul. Children to feel this type of family is a loving one. Antar saudara itu juga ringan berkorban, saling mendukung kepada orang tua apalagi gitu ya. Wah, ternyata waktunya sudah makin mepet, padahal baru 2 yang saya sebut dia. Masya Allah. Yang ketiga adalah pola asuh yang disebut sebagai Dewan Presiden. Dewan Presiden gimana? Ya macam presiden lah, ada yang ngasih masukan, anaknya kasih masukan. Bapak kalau menurutku begini Pak, ngasih masukan. Ada yang presidiumnya 2, yakni bapak dan ibu. Ada yang presidiumnya itu pengambil keputusan mutlaknya 1, bapaknya. Nah, ala kulli hal yang jelas ini modelnya disebut sebagai President's Council, Dewan Presiden. Nah, jadi anggota keluarga itu memberi masukan, mereka memberikan usulan-usulan, alasan kenapa ini penting, dan menunjukkan kesiapannya. Nanti kalau bapak perlu, aku bisa kok Pak nungguin adik misalnya, ya.
Mereka betul-betul perhatian ketika misalnya dikumpulin sama bapaknya, ini bapak mau ada begini, ya bapak mau bikin begini, kalian ada usulan apa? Tetapi pengambil keputusan bukan didasarkan pada usulan terbanyak. Ya, terima kasih masukan kalian semua, bapak pikirkan, ya. Sehingga mereka ini cenderung terlatih kelebihannya, cenderung terlatih untuk menyusun proposal yang baik gimana untuk meyakinkan sang presiden agar ide-idenya itu cukup matang. Biasanya nih kalau ngasih usulan macam begini, argumentasinya begini, cukup kuat begini, nah bapaknya cenderung melaksanakan. Nah, anak-anak berusaha mengenali sehingga berikutnya akan bermanfaat di masa-masa setelah dewasa. Oh, begini cara meyakinkan. Dia mulai belajar mengenali. Oh, kalau meyakinkan emaknya begini, emaknya kecuali kalau emaknya ternyata nggak perlu pakai proposal ya, asalkan sedikit merengek emaknya luluh. Nah, maka lagi-lagi di sini yang diperlukan ialah suami istri bisa saling support. Saling support tidak harus sama. Makanya saya sering mengatakan ke berbagai sekolah. Sekolah-sekolah ini kan aneh. Orang tua jarang ketemu. Ada acara parenting paling satu semester sekali 2 kali. Tapi apa yang diminta oleh sekolah-sekolah itu? Menyamakan pola asuh di sekolah dan di rumah. Suami istri saja nggak mesti sama. Tapi itu nggak masalah kalau saling support. Saya sering tanya kepada kepala sekolah, pengurus yayasan, antar guru ada perbedaan nggak? Ada. Pembekalan untuk guru sepekan berapa kali? Minimal sekali. Sepekan sekali, sebulan 4 kali. Itu saja masih ada perbedaan. Lah kok orang tua yang dikumpulkan cuma 1 semester sekali, 1 semester 2 kali, tiba-tiba diminta sama. Apalagi kalau orang tua dari awal sudah completely different. Contoh, ada sebuah sekolah saya menjumpai ada orang tua yang berangkat mengantarkan anaknya, emak-emak, yang satu pakai cadar, matanya masih ditutupi lagi dengan kain yang jarang-jarang, pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, nyamuk pun pusing kalau mau gigit lewat mana. Yang satu nggak perlu pusing, berangkat pakai celana pendek, pakai sabuk kulitnya sendiri. Tahu kulitnya sendiri? Jadi kalau gerak sabuknya tambah lebar. Kenapa? Kulitnya sendiri. Alias pakainya nggak cukup. Pakai you can see. Coba sekontras itu hanya dengan acara parenting 1 semester sekali diminta sama, masuk akal nggak? Enggak. Bisa sukses, bisa asal mereka saling support, mendukung. Begitu pula dengan tadi, emaknya beda, tak tega lah kalau mau keras sama anak, tapi emaknya ini sebagai pendukung, bisa untuk menenangkan anak, juga untuk memahamkan anak, bapakmu itu nak, bapakmu itu begini. Nah, jadi bukan sebagai faktor yang bukan mengajari anak untuk jadi pengecut, bukan untuk mengajari anak manis di muka, menikam di belakang. Udah, nanti kalau bapak udah pergi. Nah, itu berarti mengajari anak untuk bersikap pengecut, ya. Nah, apa keuntungannya kalau pola asuhnya adalah pola asuh Dewan Presiden? Ada beberapa, yakni anak merasa bahwa mereka itu memiliki bagian, sehingga walaupun anak nggak pernah dipuji, hebat kamu, anak itu akan merasa berharga karena dia itu memiliki bagian dalam keluarga. Kenapa dia merasa memiliki bagian, memiliki peran dalam keluarga? Karena mereka itu masih menganggap bahwa saya itu masih ada kesempatan, ada ruang saya, ada kesempatan saya untuk mengendalikan, untuk mempengaruhi, untuk memberi masukan kepada pengambil keputusan yang paling tinggi, yakni entah itu bapaknya saja atau bapak sama ibunya, yang keputusan itu akan mempengaruhi hidupnya. Sehingga anak-anak gak pakai dipuji oleh orang tua, hebat, wah anak bunda memang hebat, gak pakai dipuji, anak itu merasa pede. Disebabkan pola asuhnya yang seperti itu tadi. Nah, kemudian ini ada bahwa
Yang jadi presiden itu bisa ganti. Ini nggak ada hubungan dengan politik ya, ini keluarga. Bisa ganti. Yakni seiring dengan perjalanan waktu, ketika orang tua misalnya sudah mulai melemah, anak-anak ada yang sudah semakin matang dalam urusan ini kamu. Artinya anak-anak melihat bahwa someday saya itu memiliki kapasitas, saya memiliki kemampuan, sehingga mereka akan cenderung lebih berani untuk mengambil inisiatif. Nah, sehingga dengan demikian tidak didominasi oleh satu orang terus. Nah, kita menjumpai misalnya dalam beberapa keluarga, ada keluarga yang dulunya mungkin tidak dekat dengan agama, menggunakan pola asuh begini. Begitu anaknya yang satu belajar agama dan orang tuanya merasa bahwa saya harus belajar agama, mereka menetapkan dalam soal ini dengarkan kakakmu, dalam soal ini dengarkan adikmu. Nah, dari sana anak belajar menghargai otoritas. Nah, hari ini kita menghadapi di zaman di zaman daulat netizen ini berkuasa, otoritas itu semakin tidak jelas. Ya, otoritas itu semakin tidak jelas. Pendidikannya apa, bicara apa, kadang nggak linear, kadang datanya salah, atau kadang-kadang nggak pakai data, gitu ya. Nah, siapa yang paling nyaring itu yang cenderung didengarkan. Di pola asuh ini penghargaan terhadap otoritas itu menjadi sangat penting. Otoritas. Kalau kita menengok pada agama, saya bukan bermaksud memberikan rekomendasi pada pola asuh ini ya. Seperti saya tegaskan tadi, saya pada kesempatan sore ini hanya ingin menunjukkan bahwa pola asuh itu hanya kerangka kerja. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Tapi saya ingin belok sedikit. Kalau dalam agama, seorang alim itu walaupun dia sudah sangat dikenal kepakarannya dalam satu bidang, nah, dikenal kepakarannya dalam satu bidang, dia punya otoritas, ini disebut sebagai ma'ruf. Ma'ruf dalam bidang hadis, tidak otomatis dia itu ma'ruf dalam bidang fikih. Mungkin dia masyhur, populer, tapi tidak ma'ruf. Nah, disiplin mengenai ma'ruf dan majhul, siapa yang punya otoritas dan yang tidak ini sekarang semakin melemah. Coba bayangkan, seumur-umur saya ini nggak pernah mendalami secara khusus, secara matang mengenai ilmu faraid, ilmu waris. Tiba-tiba di satu kesempatan diminta berbicara tentang ilmu waris. Andaikan saya mampu pun prosesnya bermasalah. Kenapa? Karena saya ini ma'ruf tidak, masyhur juga tidak dalam urusan waris. Nah, sekarang masyhur pun lebih menipis lagi, yakni yang penting orang itu terkenal, ditanyai apa saja, seolah-olah seseorang yang menyandang gelar ustadz itu pasti serba tahu, mengalahkan Google ya. Nah, kemudian kelebihannya apa berikutnya? Karena anak-anak itu sering diminta masukan, terbiasa untuk mendiskusikan, walaupun pengambil akhir keputusan itu ada pada presiden, dalam hal ini bisa emaknya, bisa bapaknya. Di sebagian keluarga dalam urusan-urusan begini ini ranahnya emaknya, dalam urusan-urusan begini ranahnya bapaknya. Maka anak-anak itu apalagi terbiasa bikin proposal ya, untuk mengegulkan proposal tanda petik maupun proposal beneran, maka anak itu cenderung mandiri dalam berpikir. Dia juga memiliki hujah, memiliki alasan. Dan kemandirian dalam berpikir ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan. Kita menjadi mumayyiz, kemampuannya namanya tamyiz, usia 7 tahun. Urusannya dengan apa? Dengan akal. Akal urusannya dengan apa? Bagaimana kita menentukan sikap melalui proses berpikir kita. Ketika kita balik, penentu kita ini nanti terkena taklif atau tidak itu apa? Akal. Wa anil majnun hatta yaqil wa anil ma'tu hatta yaqil. Disebut kita menggunakan akal itu kapan? Kalau kita mampu cakap berpikir, kita memiliki kemandirian akal, kita memiliki kemandirian dalam urusan-urusan diri kita. Al-i'timad ala nafsi. Nah, al-i'timad ala nafsi ini yang sekarang seringkali diabaikan, jarang diperhatikan. Ketika seseorang masuk pada usia layak nikah,
periksa Quran surat An-Nisa ayat 6. Di situ kita harus diuji. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wabtalul yatama. Ujilah anak-anak yatim itu. Diuji kenapa? Harta itu enggak boleh diserahkan sebelum nyata bahwa dia telah memiliki ar-rusdu. Ar-rusdu itu apa? Kecendekiaan. Kecendekiaan itu hubungannya dengan apa? Dengan berpikir, dengan nalar, dengan akal. Cuma sekarang ini banyak orang-orang kalau kalangan muslimin ini yang alergi sama akal ya. Nah, kemudian kelebihannya anak-anak itu didorong, ya bisa terdorong dan didorong untuk berpikir. Ketika ditanya berpikir mengenai keputusan-keputusan. Kalau saya mengatakan begini, kalau saya mengusulkan begini, kira-kira keputusan saya, kira-kira kalau itu betul-betul diambil, dipakai oleh bapak saya sebagai presiden, atau oleh emak saya, kira-kira nanti ngaruhnya kemana, ke siapa saja, apa pengaruhnya buat saya. Nah, karena itu dia perlu menimbang baik-baik. Sehingga tidak asal beda dengan saudaranya ini ya. Jadi ini mengenai dia memikirkan berbagai macam dampaknya. Saya kemarin membahas di Sukoharjo mengenai at-tabi'at. At-tabi'at bukan tabiat ya. Kalau tabiat itu dari tabi'ah. At-tabi'at itu jamak dari at-tabi'ah. At-tabi'at itu maknanya dekat-dekat dengan konsekuensi, tapi lebih kompleks daripada itu. Sering diungkapkan dalam bentuk jamak karena kerap kali ketika kita melakukan sesuatu maka dampaknya bukan hanya satu dan bukan hanya saat itu. Kalau konsekuensi langsung itu berbeda. Nah, itu at-tabi'at. Nah, anak-anak ini perlu memiliki kesadaran dan kepekaan mengenai at-tabi'at sehingga dia tidak impulsif. Nah, ketika anak-anak ini terbiasa untuk memberi masukan kepada dalam tanda petik sang presiden, yakni bapaknya atau emaknya, dan dia terbiasa untuk menakar, maka dia pun akan berhati-hati ketika dia membuat usulan, dan karena itu dia akan belajar sehingga pada akhirnya terlatih untuk berpikir mengenai keputusan-keputusan, mengenai usulan-usulan yang kalau jadi keputusan kalau jadi keputusan akan membawa efek, membawa pengaruh bagi dirinya dan yang lain-lainnya. Nah, pola asuh semacam ini membantu anak-anak belajar secara efektif mengenai konflik manajemen. Oh gini caranya, gini ya. Nah, dan kecakapan negosiasi. Maka kita menjumpai ada anak-anak ini dari mana asalnya, nggak pernah mengikuti pelatihan khusus, tapi pintar bener dia. Kalau mau nego, mau deketin orang, dia. Kemudian berikutnya, pola asuh semacam ini juga akan menjadikan anak-anak ini akan lebih luas dalam bergaul dengan berbagai macam orang. Kenapa? Dia sudah terbiasa untuk menghadapi perbedaan itu. Dan sekarang semakin diperlukan. Apa masalah kita sekarang ini? Anak-anak yang rapuh mentalnya. Belajar, ganti guru, sudah ngambek dia, nggak mau belajar. Kenapa? Karena gaya gurunya ngajar berbeda. Ya? Kemudian gurunya sama, metode mengajarnya ganti, ngambek dia. Kita menjumpai anak-anak yang rapuh, karena anak-anak itu tidak diberi kesempatan untuk lecet lututnya, tidak diberi kesempatan untuk menghadapi risiko, tidak diberi kesempatan untuk tahu efek dari apa-apa yang difikirkannya dan seterusnya. Nah, masih ada dua pengasuhan lagi lainnya, yakni dewan keluarga maupun pengasuhan egaliter yang masing-masing juga punya kelebihan-kelebihannya. Tapi al-waqtu qasir wal amal katsir, waktu sangat pendek sementara banyak hal yang perlu kita perbincangkan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa yang ketiga pun tadi kayaknya banyak banget kelebihannya. Enggak. Kalau acuan nilainya enggak jelas,
konsisten itu kan karena ada acuannya. Sama prinsipnya, konsisten, konsekuen, ada aturan yang jelas. Hanya saja ini kan perlu dibicarakan, clear, ada acuannya. Kalau diktator kan langsung orang tuanya, sang diktator yang menunjuk, yang bikin aturan. Nah, kalau ini nggak jelas, kemudian nggak adil, konsisten, konsekuen, adil, lalu kedua orang tua ini nggak saling support, maka tetap saja yang tampaknya banyak sekali kelebihannya tadi bisa tidak berhasil. Nah, saya kira itu dan saya tunjukkan 3 dari 5 dari 6 ya. Tadi baru ada tadi disebutkan diktator, kemudian benevolent diktator, kemudian presidential council, dewan presiden, yang dewan keluarga belum, kemudian egaliter belum. Nah, kemudian yang ke-6 itu adalah manipulatif. Manipulatif ini sekarang banyak kita jumpai. Anak salah pun banyak dipuji, hebat kamu nak, luar biasa, anak umi, anak mama. Nah, dengan alasan jangan jangan mencela anak. Kita bukan mencela, kita perlu memberikan umpan balik. Ada sebuah buku yang sangat menarik, judulnya Better by Mistakes, yang ditulis oleh Alina Tugen. Di buku itu dia menceritakan bagaimana anak-anak di Jepang itu justru cenderung mengambil yang tantangannya lebih besar. Kenapa? Karena ketika tantangan lebih besar itu, ketika ada salah, dia akan mendapatkan umpan balik yang lebih yang baik, umpan balik yang lebih komprehensif dari gurunya. Sementara di sebagian tempat mereka justru, bukan di Jepang, justru cenderung memilih soal yang mudah. Kalau ujian itu bukan berharap mendapatkan soal yang challenging, yang menantang, tetapi mudah-mudahan soalnya mudah, mudah-mudahan soalnya mudah. Nilai saya yang penting baik walaupun saya jadi bodoh. Ya. Nah, jadi ada hal-hal yang menyedihkan ketika orang tua cenderung manipulatif. Apapun yang dilakukan oleh anak, right or wrong, ya, salah atau benar, bagus atau tidak, hebat, luar biasa. Anak gak ngerti hebatnya di mana, luar biasanya di mana, gitu ya. Nah, inilah anak-anak yang cenderung bisa menjadi rapuh. Apakah nggak ada kemungkinan untuk jadi baik? Ada, tapi sayangnya waktu tidak memungkinkan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.